Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita diberikan sehat sehingga kita akan melanjutkan tentang materi bilangan bulat, khususnya mengenai penggunaan bilangan bulat positif dan negatif pada dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh soal. Sebuah uji kebugaran telah dilakukan di sekolah menengah pertama Harapan Bangsa. Berikut ini tabel yang menyajikan lompatan terjauh dari 4 anak. Berdasarkan tabel tersebut, hitunglah rata-rata lompatan 4 anak tersebut. Nah, kita lihat sekarang ada nama Tony, lompatannya 181 cm, Ucok 208 cm, Desi 169, Sari 194. Kalau ini dijadikan rata-rata, maka ingat bahwa untuk mencari rata-rata itu adalah sama dengan jumlah total nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Jadi rata-ratanya ini ya, kalau kita cari rata-ratanya ini ya, itu sama dengan dijumlahkan semua 181 ditambah 208 ditambah 169 ditambah 194, kemudian dibagi dengan banyaknya nilai, yaitu ada 4. Nah, ini kalau kita cari adalah 752 dibagi 4, yaitu ketemu 188. Jadi rata-ratanya itu adalah 188. Nah, tentu dengan cara seperti ini agak sulit ya. Itu ada cara yang lebih mudah untuk menghitung rata-rata bilangan besar. Nah, kita lihat caranya berikut ini. Berdasarkan Q itu yang dimaksud adalah soal yang tadi. Tony mengamati bahwa data keempat anak tersebut lebih dari 150 cm. Jadi semuanya lebih dari 150 cm. Dia menyusun kalimat matematika untuk menentukan rata-rata data lompatan. Jadi diambil 150 cm itu diambil sebagai titik acuan. Nah, 150 ini letaknya di sini. Nah, semuanya lebih kan? Jadi Tony itu lebihnya adalah 181 dikurangi 150 berarti 31. Ucok lebihnya 208 dikurangi 150 berarti 58. Sedangkan Desi lebihnya dari 150 berarti dikurangi adalah 19. Demikian juga Sari ya. Sari 194 dikurangi 150 adalah 44. Nah, bagaimana mencari kalimat matematikanya atau rata-ratanya? Jadi ditulis titik acuannya itu adalah 150. Kemudian sekarang kita jumlahkan 31 ditambah 58 ditambah 19 ditambah 44, kemudian dibagi 4. Sehingga ini hasilnya adalah 150 ditambah dengan 152 dibagi 4. Ya. Jadi kalau kita tulis 150 ditambah 152 dibagi 4 itu kalau kita cari adalah 38. Jadi rata-ratanya sama, yaitu 188. Dengan demikian rata-rata menggunakan cara tersebut. Periksa apakah hasilnya sama dengan hitungan menggunakan rumus yang diberikan Diki. Itu juga sama 188. Itu cara yang lain ya, yang lebih mudah saya kira dibanding dengan cara yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada anak, misalkan di sini katakan Hasan ya, menyusun kalimat matematika untuk menghitung rata-rata data lompatan dengan menetapkan datanya sendiri 194 cm sebagai titik acuan. Ya tidak bermasalah ya, berapapun ini tidak masalah. Isilah kotak kosong dengan kalimat matematika yang sesuai, kemudian hitunglah rata-ratanya. Jadi sebagai titik acuannya itu adalah 194. Nah, sekarang kita lihat untuk Tony. Tony itu berarti 181 lebih kurang daripada 194. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. Ya, kita cari negatif 13 dari mana? 154 dikurangi 181. Kemudian untuk Ucok ya, Ucok itu tentunya lebih kan? Lebih daripada 194. Lebihnya berapa? Ya berarti 208 dikurangi 194 itu kalau kita hitung 14 ya, atau plus 14. Demikian juga untuk yang 162 yaitu Desi. Desi itu adalah kurang berarti minus berapa? 194 dikurangi 169
itu adalah minus 25. Nah, sekarang untuk mencari kalimat matematikanya atau rata-ratanya, berarti titik acuannya kita tulis 194 ditambah dengan bilangan-bilangan yang tadi kita bagi part nanti ya. Jadi minus 13 ditambah dengan 14 ditambah dengan negatif 25. Jadi sama dengan ya, saya tulis di sini 194 ditambah dengan hasil penjumlahan ini. Kalau kita jumlahkan ini 1 ditambah negatif 25 berarti negatif 24 dibagi 4. Jadi sama dengan 194 ditambah negatif 24 dibagi 4 berarti negatif 6. Jadi kalau dicari hasilnya adalah 188. Nah, tentunya salah kan nilainya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya tidak 194 titik acuannya? Bisa katakan 200, boleh, tidak masalah. Terserah yang mengerjakannya. Inilah yang lebih mudah dibanding dengan menghitung jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai itu tadi, karena angkanya besar ya. Kali ini masalah perbedaan zona waktu. Ini kegunaan daripada bilangan bulat. Ya. Waktu yang kita acu bergantung pada bagaimana kita berada. Perbedaan waktu antara berbagai tempat dan negara-negara disebut dengan perbedaan zona waktu. Gambar berikut ini menunjukkan perbedaan-perbedaan zona waktu di berbagai kota di dunia. Kita tetapkan Tokyo sebagai titik acuan. Jadi, Tokyo sebagai titik acuan ini ya, Tokyo. Nah, berdasarkan gambar di atas, ketika Tokyo pukul 20, ya, kita tahu bahwa waktu di Sydney, jadi waktunya Tokyo 20, di Sydney adalah 20 ditambah. Lihat di sini, Sydney ini nih, ya, jadi plus 1. Maka ditambah 1. Berarti di sini itu 21, pukul 21. Tuh. Sekarang kalau waktu di London kita lihat waktu di London itu negatif 9. Nah, ya. Sehingga nanti kalau waktu Tokyo itu 20, maka 20 ditambah negatif 9 atau 20 dikurangi 9. Jadi jam 11. Contoh ke-1 misalkan. Tentukan waktu di Wellington dan Rio de Janeiro ketika di Tokyo pukul 20. Sekarang waktu di Wellington ya. Wellington. Nah, berarti di sini di Tokyo jam 20 ditambah. Lihat di Wellington di peta. Wellington, mana Wellington ini? Nah, ini ya. Ini Wellington. Wellington itu ternyata plus 3, jadi ditambah 3. Sehingga jam 20 3.00. Jadi pada saat Tokyo 20, maka di Wellington itu jam 20 3.00. Demikian juga untuk Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ya. Jadi sama, 20 ditambah dengan dilihat Rio de Janeiro. Ini ya. Nah, ini negatif 12, berarti ditambah negatif 12. Nah, jadi sama dengan jam 8 ya, jam 8. Jadi jam 8 atau 08.06. Itu waktu di Rio de Janeiro ketika Tokyo pukul 20.00. Sekarang yang nomor 2 sekarang. Nomor 2. Jika kita tetapkan waktu London sebagai acuan, tentukan perbedaan zona waktu Doha dan Honolulu. London sebagai acuan, berarti supaya ini lebih mudah, maka supaya 0 itu kan berarti ditambah 9. Jadi di sini ditambah 9, kalau ditambah 9 berarti 0 ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah perbedaan zona antara waktu Doha dan Honolulu. Itu sebenarnya dikurangi langsung bisa ini. Atau di Honolulu yang ini ya, Honolulu. Kalau Londonnya itu 0 berarti ditambah 9, maka di sini adalah negatif 10. Dari mana ya? Sama seperti tadi ya, min 9 tambah 9 0. Negatif 19 ditambah 9 maka negatif 10 Honolulu.
Kemudian Doha. Doha mana Doha? Doha ini ya, Doha ini. Berarti di sini ditambah 9, juga ditambah 9, maka di sini adalah plus 3 ya, plus 3. Nah, jadi ini sekarang saya beri warna beda. Nah, ini yang ditanya adalah perbedaan ini sekarang. Nah, nyatakan dalam bilangan positif dan negatif. Jadi jika tetapkan ini, tentukan perbedaan zona waktu Doha dan jadi perbedaan zona waktu, perbedaannya ya, perbedaannya adalah 3 dikurangi negatif 10, sehingga ini perbedaannya adalah 13 jam perbedaannya. Kemudian yang nomor 3 sekarang, yang nomor 3. Nah, ini sering kalau kita melihat pertandingan sepak bola ini. Suatu pertandingan sepak bola direncanakan tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember. Pukul 21 waktu Milan. Pada tanggal jam berapa orang di Tokyo harus menghidupkan TV-nya supaya dapat menyaksikan siaran langsung. Nah, ya. Jadi karena Tokyo ini sebagai titik acuan, jadi sebagai titik acuan Tokyo-nya ini sebagai titik acuan ya. Jadi di sini Tokyo ini sebagai titik acuan, maka untuk menentukan waktunya Tokyo ketika di Milan itu jam 21, maka di sini adalah ini adalah Tokyo ya, ditambah dengan waktunya apa, zona waktunya di Milan. Milan itu mana Milan ini? Milan. Nah, ini Milan ya. Ini Milan negatif 8. Berarti negatif 8 itu sama dengan 21.00 jamnya. Maka dengan demikian yang Tokyo ini, Tokyo berarti saya tulis di sini X, yaitu 21 ya 00 ditambah 8 jam, berarti 29. Nah, jam 29 maksudnya, karena jam 29 tidak ada, maka dikurangi 24, itu berarti jam 5. Jam 5 satu hari berikutnya, yaitu tanggal 2 Desember. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, jadi ini adalah waktu Tokyo. Ini Tokyo ini. Tokyo, karena sebagai titik acuan seperti tadi ya. Jadi sebagai titik acuan, X ditambah dengan perbedaannya dengan waktu Milan itu negatif 8, sedangkan waktu di Milan itu adalah 21. Sehingga untuk mencari X Tokyo-nya, X sama dengan 21, jam 21 ditambah 8, 29 ya. Tidak ada jam 29, maka dikurangi 24. Satu hari itu kan 24, berarti satu hari lebihnya ya. Kalau tanggal 1 berarti tanggal 2 di Tokyo. Demikianlah pembelajaran hari ini, yaitu tentang bilangan bulat, penggunaan bilangan pusat, bilangan positif dan bilangan negatif pada kehidupan nyata dan pada kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali pada tayangan-tayangan berikutnya.